Cerita film ini dimulai di lokasi perbatasan Turki dan juga Suriah. Dan di sini kita diperkenalkan dengan sosok karakter utama cerita kali ini, yaitu Edward Horniman yang dipanggil Eddie, yaitu pria ini asal Inggris yang saat ini memimpin pasukannya untuk menjaga perbatasan. Namun poin yang perlu kita ketahui di sini adalah setelah Eddie memberikan arahan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di perbatasan ini, sebuah mobil datang yang ternyata adalah pengacara ayah Eddie yang bernama Ahmed ini. Dan alasan Ahmed sampai jauh-jauh datang ke perbatasan Turki dan Suriah adalah untuk memberitahu Eddie bahwa ayah Eddie yang seorang bangsawan Inggris sedang sakit keras dan Eddie harus segera pulang ke Inggris saat ini juga karena Ahmed juga sudah melaporkan kepada atasan Eddie dan Eddie diperbolehkan untuk segera pulang. Yang akhirnya setelah Eddie memberikan tugas kepemimpinan kepada anak buahnya ini, Eddie pun akhirnya pulang ke Inggris seperti yang diinginkan keluarganya. Namun di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu latar belakang keluarga Eddie ini, di mana ayah Eddie memiliki gelar Duk atau bangsawan generasi ke-12 yang sangat dihormati di Inggris, dan para pembantu atau masyarakat Inggris biasa memanggil ayah Eddie dengan sebutan yang mulia. Jadi bisa dipastikan keluarga Eddie sangat kaya raya dan saat ini tinggal di rumah yang sangat mewah yang dibangun di atas tanah yang kurang lebih luasnya 6.000 hektar. Jadi bisa dipastikan perkarangan rumah Eddie sangat-sangat luas termasuk hutan yang ada di dalamnya. Dan untuk perkenalan, ini adalah ibu Eddie yang bernama Sabrina. Sementara pria ini yang bernama Freddy adalah kakak kandung Eddie dan wanita ini adalah istrinya yang bernama Wemtem. Sedangkan yang paling muda ini adalah Charlotte, adik dari Eddie dan juga Freddy. Dan terakhir adalah Jeffrey Seacombe, seorang penjaga hutan atau perkarangan rumah Eddie yang sudah bekerja di keluarga Eddie selama puluhan tahun. Jadi bisa dipastikan Jeff tahu segalanya tentang perkebunan hutan yang ada di atas tanah milik keluarga Eddie. Dan itulah sosok-sosok yang ada di keluarga Eddie Horniman yang saya ingin Anda semua untuk mengingatnya baik-baik. Kembali ke cerita, setelah Eddie tiba, Eddie pun langsung disambut oleh kakaknya Freddy yang sudah menunggunya. Dimana setelah mereka berbasa-basi karena sudah lama tidak bertemu, Eddie pun menjenguk ayahnya yang sudah tua dan tidak berdaya ini akibat penyakit yang dideritanya. Namun poin pentingnya di sini adalah sang ayah menasehati Eddie dengan berkata bahwa tanah miliknya tidak boleh sampai dibagi dan sang ayah ingin Eddie untuk menjaga Freddy kakaknya. Karena sang ayah sangat yakin Freddy tidak akan sanggup bertahan tanpa kehadiran Eddie di sampingnya. Dan itulah pesan terakhir dari sang ayah kepada Eddie. Karena tak lama sang ayah menyampaikan hal tersebut, sang ayah pun dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Dokter. Dokter. Di mana di pemakaman yang diadakan, keluarga Eddie pun terlihat sangat berduka atas musibah yang baru saja menimpa mereka. Namun dari tamu yang hadir di pemakaman ayahnya, Eddie melihat seorang wanita yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Namun siapakah wanita ini sebenarnya? Dimana untuk hal itu, saya akan menjelaskannya di scene yang akan mengungkapkannya. Karena kita akan fokus terlebih dahulu dengan Eddie dan keluarganya. Dimana setelah keluarga Eddie memakamkan ayah Eddie dan kembali ke kediaman mereka, pengacara ayahnya yaitu Ahmed datang untuk membacakan surat wasiat atau warisan untuk Eddie dan keluarganya.
Dan biasanya dalam tradisi keluarga mereka, anak sulung atau tertualah yang akan mewarisi gelar Duk, ataupun yang paling banyak mendapatkan harta warisan. Jadi jika dari tradisi mereka, Freddy lah yang akan menjadi Duk generasi ke-13. Dimana ketika Ahmed membacakan surat wasiatnya dari surat yang sudah ditulis ayah Eddie, Ahmed pun menyampaikan dengan berkata bahwa untuk Jeffrey Seacombe, sebagai penghargaan atas pengabdiannya selama bertahun-tahun, ayah Eddie akan memberikan Jeff masa tinggal seumur hidup di pondok penjaga gerbang yang simpelnya. Jeff akan tetap bekerja di rumah ini seumur hidupnya. Sementara untuk ibu Eddie, yaitu Sabrina, ayah Eddie menyampaikan di surat wasiatnya, atas kesetiaan dan kepatuhan Sabrina selama bertahun-tahun dan mereka hidup bahagia bersama, ayah Eddie akan meninggalkan tunjangan tahunan yang akan diberikan oleh Duk baru nantinya atas kebijaksanaannya dan anjing kesayangan ayahnya ini. My beloved Labrador, Luna. Dan hanya itu untuk Sabrina, ibu dari Eddie ini. Sementara untuk putrinya yaitu Charlotte, sampai Charlotte menikah dengan seorang pria, Charlotte akan mendapatkan dana perwalian 1.000 pound sterling setiap minggunya. Dan mengenai sisa harta ayah Eddie, termasuk gelarnya, rumah perkarangan, lalu gudang anggur yang luas, koleksi seninya, peternakan sapi dan produk susunya, lalu desa Hatheringham, serta properti yang ada di Perancis Selatan, semuanya akan diserahkan kepada putranya yang ternyata adalah To my son, Edward Bonham. Adalah Eddie yang membuat Freddy tidak terima karena sesuai tradisi mereka, Freddy lah yang seharusnya mendapatkannya karena dia adalah anak tertua di keluarganya. Tapi meski Freddy tidak terima dengan keputusan ini, Freddy tetap tidak bisa apa-apa karena ayahnya sendirilah yang menginginkan warisan dan gelarnya jatuh ke tangan Eddie ini. No, I am not fucking having it. Dimana setelah beberapa jam kemudian, Eddie pun mendatangi Freddy yang saat ini berada di gudang anggur yang lagi menenangkan pikirannya. Dan disinilah Freddy akhirnya mengaku mengapa dia sangat tidak terima warisan ayah mereka jatuh ke tangan Eddie. Karena ternyata Freddy memiliki hutang 8 juta pound sterling kepada orang yang sangat berbahaya dan hidupnya akan terancam jika Freddy tidak membayar hutangnya. Eddie yang mendengar hal itu pun meminta kakaknya ini untuk menceritakan bagaimana dia bisa berhutang 8 juta pound sterling. Yang dimana dari cerita yang Freddy sampaikan, semuanya berawal dari Pete, yaitu pria ini yang Eddie juga mengenalnya. Dan awalnya Freddy ada berinvestasi kepada Pete 1 juta pound sterling yang 3 bulan kemudian bisnisnya berjalan lancar dan Freddy mendapatkan 1,5 juta pound sterling. Tapi ketika investasi selanjutnya yang membutuhkan 4 juta, Freddy pun meminjam kepada Tommy Dixon bandar kokain yang dikenalnya ketika berada di tempat rehab, yang memiliki seorang kakak pemimpin dari gangster yang cukup disegani. Dan akibat bisnisnya bersama Pete gagal, Freddy pun tidak bisa membayar hutangnya yang kemudian berbunga sampai 8 juta pound sterling. Dan jika Freddy tidak bisa membayar hutangnya sampai minggu ini, keluarga kriminal tersebut akan memotong kemaluan Freddy. Dan untuk itulah Freddy sangat membutuhkan warisan dari ayah mereka. They're gonna chop my fucking dick off. Yang dimana setelah Eddie mendengar cerita kakaknya untuk membantu sang kakak agar bisa membayar hutang 8 juta pound sterling, setelah Eddie membuka berangkas milik ayahnya, Eddie hanya menemukan kurang lebih 2 juta saja. Dan akibat hal inilah, untuk mendapatkan sisanya, Eddie pun meminta solusi kepada Ahmed agar bisa mendapatkan 6 juta dalam waktu singkat. Dan akibat ayah Eddie hanya meninggalkan warisan berupa aset-aset properti saja, awalnya Ahmed menyarankan untuk menjual lukisan tersebut yang nilainya
lebih dari 6 juta dolar, namun itu akan memakan waktu berbulan-bulan untuk menjualnya. Tapi akibat Eddie menyampaikan bahwa dia tidak memiliki waktu selama itu, Ahmed pun menyampaikan bahwa ada seseorang sangat tertarik untuk membeli tanah atau rumah Eddie yang sangat luas ini. Namun dalam tahap ini, namanya masih ingin dirahasiakan. Tapi yang jelas, orang tersebut rela membeli dengan harga jauh di atas nilai pasar. Eddie yang mendengar hal itu pun meminta Ahmed untuk menyampaikan kepada pihak yang ingin membelinya bahwa Eddie berpotensi bersedia menerima tawaran tersebut jika pihak tersebut bisa agresif dan cepat. Yang awalnya sebagai penasehat keluarga, Ahmed mengingatkan bahwa rumah ini beserta perkarangannya sudah ada di keluarga Eddie selama beberapa generasi, yang tepatnya sejak tahun 1550. Tapi seperti kata Eddie, dia sangat butuh uang akhir pekan ini. Jadi untuk itu, Eddie ingin Ahmed untuk segera mengatur pertemuannya dengan pihak yang ingin membeli rumahnya. Set up a meeting, please. Understood. Dimana setelah Eddie memberi perintah kepada Ahmed pengacaranya, ketika Eddie membawa anjing kesayangan ayahnya jalan-jalan yang masih di atas tanah miliknya, Eddie dihampiri oleh wanita yang dilihatnya ketika di pemakaman ayahnya tadi. Dan disinilah kita akhirnya mengetahui tentang wanita ini, yang dimana dia mengenalkan dirinya kepada Eddie bahwa dia adalah Susie Glass yang sudah beberapa tahun menjalin hubungan bisnis dengan ayah Eddie. Dan dia kesini ingin membahas perihal tersebut karena sepengetahuannya Eddie lah yang telah menjadi duk selanjutnya atau yang sudah mewarisi tanah milik ayahnya ini. Namun Eddie yang mendengar itu menyampaikan bisnis seperti apakah yang dilakukan ayahnya, karena sepengetahuannya ayahnya tidak pandai dalam perbisnisan. Dimana Susie yang mendengar itu menjawab bahwa akan lebih mudah jika dia menunjukkannya saja. Probably easier if I just show you. Yang akhirnya Eddie pun dibawa ke peternakan sapi yang kini menjadi miliknya. Dan di sini Susie pun menjelaskan kepada Eddie bahwa bisnisnya dengan ayah Eddie adalah tentang peternakan ini, karena selama Susie yang mengelolanya, ayah Eddie setiap tahunnya mendapatkan 5 juta pound sterling, yang membuat Eddie menyampaikan bahwa sangat tidak mungkin hanya dari peternakan dapat menghasilkan 5 juta pound sterling setiap tahunnya. Dan ternyata spesifiknya bukan dari peternakan sapi yang membuat penghasilan 5 juta setiap tahunnya, melainkan adalah dengan yang ada di bawah peternakan. What the fuck? Yang dimana ketika Eddie melihatnya, Eddie sangat terkejut karena yang ada di bawah tanah peternakannya ternyata adalah kebun ganja seperti yang terlihat ini. Dan dengan bantuan ayah Eddie juga, Susie mendapatkan kekebalan hukum yang diperlukannya. Dan itulah sebabnya ayah Eddie mendapatkan pemasukan setiap tahunnya 10% dari penghasilan Susie setiap tahunnya. Dimana setelah Susie mengenalkan kepada Jimmy, supervisor yang mengelola kebun ganja Susie yang ada di sini, dari semua perkataan Susie yang didengar Eddie, yaitu Susie memiliki pangsa pasar yang substansial, Eddie pun berasumsi tempat ini hanyalah bagian kecil dari organisasi yang besar. Dan Eddie yakin Susie pasti memiliki kebun ganja lainnya yang tersebar di seluruh negeri. You must have dozens of places like this all over the country. Namun Susie yang mendengar hal itu menjawab bahwa yang perlu Eddie ketahui adalah Susie memiliki perjanjian dengan ayah Eddie, yang artinya Eddie yang sebagai pemilik baru akan menerima sejumlah besar uang setiap tahunnya sebagai imbalan karena mengizinkan Susie dan anak buahnya bisa beraktivitas di bawah peternakan yang Eddie miliki. Namun Eddie menyampaikan bahwa yang jadi masalahnya adalah Eddie mungkin akan menjual rumahnya, dan Eddie meminta maaf jika itu akan menempatkan Susie di posisi yang sulit. Tapi Eddie menegaskan bahwa ini adalah rumahnya, jadi Susie tidak bisa melarangnya jika Eddie
ingin menjualnya. Namun di sini, Susi meminta Eddie untuk memikirkan lagi baik-baik tentang apa yang ingin dilakukan Eddie. Dan Susi berharap Eddie mengurungkan niatnya dan mereka bisa melanjutkan kerjasama di antara mereka. Would you like a lift back to the house? No thanks. Yang akhirnya setelah Susi pergi meninggalkan Eddie pun mendatangi Jeff di pondok di tempat Jeff tinggal. Yang dimana Eddie mendatanginya untuk meminta saran kepada Jeff perihal Susi Glass yang Eddie sangat yakin Jeff pasti mengetahui juga tentang hubungan bisnis ayahnya dengan Susi Glass. Dan di sini Jeff menyampaikan kepada Eddie bahwa mereka maksudnya Susi adalah orang-orang yang serius dan Jeff menyarankan agar Eddie untuk melanjutkan saja hubungan bisnisnya dengan Susi. Namun Eddie menyampaikan masalahnya saat ini adalah dia mengalami kesulitan dan karena berbagai alasan Eddie membutuhkan bantuan Susi. Dan bagaimanakah pendapat Jeff tentang hal itu? Yang dijawab oleh Jeff, mereka pasti akan membantu Eddie, tapi tentu saja ada harganya karena sepengetahuan Jeff, mereka adalah orang yang sangat berbahaya. Namun meski begitu, mereka tetaplah pengusaha. Jadi selama Eddie bisa menghasilkan uang, mereka pasti bersedia berbicara dengan Eddie ini. Tapi Jeff mengingatkan agar Eddie berhati-hati karena meski mereka tampak ramah, Jeff meminta Eddie untuk tidak tertipu dengan penampilannya. They appear to be house-trained. Don't be deceived by the facade. Dimana akibat nasihat yang diberikan oleh Jeff, Eddie pun menghubungi Ahmed pengacaranya untuk membatalkan penjualan rumahnya. Decided to take the house off the market. Dan setelah keesokan harinya, setelah Charlotte adik Eddie ini pamit untuk menyelesaikan kuliahnya, Eddie pun menghubungi Susi yang saat ini bersama adiknya Jackie yang diketahui berprofesi sebagai petinju. Dan di sini Eddie pun langsung terus terang bahwa jika pihak Susi tak ingin Eddie menjual rumahnya, Eddie menyampaikan bahwa dia membutuhkan 8 juta pound sterling akhir pekan ini untuk membayar hutang Freddy kakaknya yang berhutang kepada Tommy Dixon, seorang bandar koket yang ternyata Jackie mengenalnya. Tommy Dixon. Dan setelah Eddie menjelaskan kronologi kenapa kakaknya bisa sampai berhutang yang sebetulnya hanya 4 juta saja, namun berbunga sampai menjadi 8 juta, Susi pun menyampaikan kepada Eddie bahwa dia akan membantu Eddie asalkan Eddie bisa mendapatkan 4 juta dan sisanya Susilah yang akan menghandlenya. If you can take care of 4, I'll see what I can do with the other 4. Di masalah, Susi menutup teleponnya. Jackie pun menyampaikan kepada Susi bahwa dia kenal Tommy Dixon dan saudaranya The Gospel, yang menurutnya adalah sepasang pengedar narkoba namun religius. Dan kata Jackie, Tommy memang terkenal berbahaya. Tapi Jackie sangat yakin Susi bisa menekannya jika Susi memberitahu tentang ayah mereka kepada Tommy Dixon itu. Incoming, son! Try not to hurt yourself. Yang akhirnya, akibat informasi yang diberikan Jackie, Susi pun pergi menemui Tommy Dixon. Dan seperti yang sudah diungkap Jackie, setelah Tommy mengetahui bahwa Susi adalah anak dari Bobby Glass, Tommy pun menjadi segan dengan Susi ini. Tapi intinya adalah akibat negosiasi yang dilakukan oleh Susi tentang hutang Freddy, Susi pun berhasil menurunkan hutangnya menjadi 4 juta saja dengan bonus 1 paket produk Susi senilai 1 juta. Dan di sini Tommy yang tak ingin memiliki masalah dengan Susi akhirnya setuju dengan kesepakatan yang Susi berikan. Tapi dengan syarat Tommy ingin Freddy meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya tolol, dan sebuah video untuk anak cucunya yang dimana Freddy akan di video menggunakan kostum ayam dan menari dengan lirik yang diinginkan oleh Tommy. There's a video I would like him to emulate. Understood. Yang dengan ini, hutang Freddy yang tadinya 8 juta pound sterling berhasil dinegosiasi oleh Susi menjadi 4 juta dengan bonus 1 paket produk Susi senilai 1 juta, lalu dengan permintaan maaf Freddy dan 1 buah video Freddy yang nantinya akan menggunakan kostum ayam dan direkam oleh Tommy Dixon yang katanya untuk diperlihatkan kepada
anak cucunya. Sedangkan untuk Eddie, akibat semalam dia memerintahkan pengacaranya untuk membatalkan proses penjualan rumahnya, pihak yang ingin membeli rumahnya pun mengirimkan asisten pribadinya, yaitu pria ini yang bernama Stephen, yang datang menyampaikan kekecewaan bosnya karena pihak Eddie tiba-tiba membatalkan negosiasinya. Di setelah Eddie menjelaskan bahwa dia sudah mengurungkan niatnya untuk menjual rumahnya, pria ini pun menyampaikan bahwa bosnya ingin bertemu dengan Eddie secara langsung, yang tentu saja langsung ditolak Eddie karena tekad Eddie sudah bulat untuk tidak menjual rumahnya. Tapi setelah pria ini menyampaikan bahwa untuk waktu Eddie, bosnya rela membayar 250.000 pound sterling. Dan di sini Eddie pun tidak bisa menolak karena dengan dia bertemu dengan bosnya saja, Eddie mendapatkan 250.000 pound sterling begitu mudahnya. Hitung-hitung mencari tambahan uang karena Eddie harus mendapatkan 4 juta sampai akhir pekan ini. Yang dengan ini, setelah digabungkan dengan uang Eddie yang ada di berangkas, saat ini Eddie hanya memiliki 2.250.000 pound sterling saja dan masih kurang 1.750.000 pound sterling untuk membayar hutang Freddy. Dan bagaimanakah Eddie akan mendapatkan sisanya? Dimana untuk hal itu, sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Karena setelah Eddie bertemu dengan pria yang ingin membeli rumahnya, yaitu pria ini yang bernama Stanley Johnston. Stanley pun mengungkapkan alasan-alasannya mengapa dia sangat tertarik dengan rumah Eddie dan bahkan rela membayar dengan harga selangit. Tapi di sini Eddie tetap dengan keputusannya bahwa dia tidak akan menjual rumahnya meski Stanley bersedia membeli dengan harga fantastis yang kita tidak diperlihatkan tepatnya berapa. Dan di sini akibat Eddie mengetahui bahwa Stanley menyukai wine atau anggur brand Dersi, Eddie pun memberitahu bahwa ayahnya ada mengkoleksi Dersi yang dibuat di tahun 82 dan saat ini ada 3 box di gudangnya yang per botolnya 20.000 pound sterling. Ditambah 2 box Dersi lagi buatan tahun 45 yang 1 boxnya 1.200.000 pound sterling. Dan akibat mendengar hal tersebut, Stanley pun menyampaikan kepada Eddie jika Eddie tidak menjual rumahnya, Stanley berharap Eddie mau menjual koleksi anggurnya. If you won't allow me to buy the house, please allow me to buy the wine. Yang dengan penjualan koleksi anggur Eddie pun berhasil mendapatkan 3 juta pound sterling lagi. Dan jika kita hitung, ditambah 250.000 pemberian Stanley tadi, lalu 2 juta yang ada di berangkasnya, saat ini Eddie telah memiliki 5.250.000 pound sterling. Yang dengan itu, Eddie sudah bisa membayar hutang Freddy kepada Tommy Dixon. Tapi di sini, ketika Eddie dan Susie ingin mengumpulkan uangnya, Susie pun menjelaskan pertemuannya dengan Tommy yang berhasil mencapai kesepakatan. Namun yang jadi masalah di sini adalah ketika Eddie membuka berangkasnya untuk mengambil 2 juta yang ada di dalamnya, inilah yang terjadi. Di mana uangnya ternyata sudah hilang dan Eddie yakin Freddy lah yang menjadi pelakunya. Dan ketika Eddie menghubungi Freddy, saat ini Freddy terlihat ada di suatu lokasi untuk menyaksikan pertarungan bawah tanah dan uangnya dikonfirmasi memang Freddy lah yang telah mengambil dan katanya dia sudah gunakan untuk pasang taruhan yang lagi-lagi melalui pit yang ada di depannya ini. Dan meski Eddie sudah memohon untuk membatalkan taruhannya, Freddy yang sudah sangat yakin dia akan memenangkan taruhannya, akhirnya menutup teleponnya. Di mana berkat Jackie adik Susie, Eddie dan Susie pun berhasil menemukan lokasinya. Dengan niat, Eddie bisa membatalkan taruhan yang dilakukan oleh kakaknya itu. Tapi ternyata usaha Eddie sia-sia saja karena pertarungannya sudah dimulai. Jadi Pete menyarankan untuk menunggu pertandingannya selesai karena jika jagoan Freddy menang, uang Eddie akan berlipat ganda.
Dimana ketika Eddie kembali mendatangi Susie, Jackie pun datang membawa berita bahwa ternyata pertandingan ini sudah direkayasa dan jagoan Freddy sudah pasti akan kalah. Eddie yang melihat itu pun terlihat emosi dan akhirnya mencoba mendatangi Pete kembali, namun langsung dihalangi oleh dua bodyguard Pete ini. Sampai akhirnya seperti yang sudah direncanakan, jagoan Freddy pun akhirnya kalah dan Pete tersenyum bahagia karena dia telah berhasil mendapatkan 2 juta dengan mudahnya dari Freddy yang memang sangat idiot ini. Namun ketika Eddie mengajak Susie untuk pergi, Susie menyampaikan kepada Eddie bahwa jika situasinya sudah tenang, Susie akan coba berbicara dengan Pete itu jika Eddie memperkenankannya. Do you mind if I talk to him once things have calmed down? Yang akhirnya setelah keesokan harinya dan sesuai janji Susie, sambil menunggu anak buah Susie berbicara dengan Pete, Eddie menyampaikan kepada Susie bahwa ada seseorang bernama Stanley Johnson sangat tertarik untuk membeli rumahnya dengan harga yang sangat fantastis. Tapi tentu saja Eddie menolaknya, namun dari kesimpulan Eddie, Stanley pasti mengetahui tentang operasi Susie. Itulah sebabnya Stanley sampai berani dengan harga yang sangat fantastis itu. What did you say his name was? Stanley Johnston. Dan di sini setelah Eddie selesai menyampaikan perihal Stanley yang menurutnya mengetahui operasi Susie, Susie pun memberikan lirik lagu yang diberikan oleh Tommy Dixon untuk Freddy nyanyikan sesuai kesepakatan mereka. Dan itu adalah salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Freddy. Like a chicken. Dimana setelah anak buah Susie selesai berbicara dengan Pete, Eddie pun berhasil mendapatkan uangnya kembali yang telah diambil Pete. Dan selain itu, Eddie juga mendapatkan permintaan maaf dari Pete yang terlihat sudah tidak berbentuk lagi. Yang Eddie sangka anak buah Susie datang untuk berbicara, tapi ternyata begitulah nasib Pete saat ini karena sudah berani menipu kolega Susie. Dan di sini Eddie pun jadi berpikiran untuk tidak membuat masalah dengan Susie karena jika dia sampai melakukannya, dia mungkin akan bernasib sama dengan Pete ini. I just wanted to say sorry. Yang akhirnya setelah mereka pergi meninggalkan lokasi ini, Eddie pun mendatangi Freddy untuk menjelaskan kesepakatan yang dibuat oleh Tommy Dixon, bahwa Tommy bersedia menerima 4 juta dengan syarat Freddy mengakui dirinya tolol, yang untuk masalah itu Freddy tidak keberatan sama sekali karena bagaimanapun semua orang yang ada di dekatnya memang menganggap dirinya tolol. Jeff, do you think I'm a cock? Cheers, Jeff. Dan ketika Freddy mendengar bahwa dia harus menggunakan kostum ayam lalu bernyanyi, Freddy masih bisa menerimanya. Nah, fucking easy peasy, no problem. Good. Tapi ketika Freddy tahu bahwa dia akan difilmkan, Freddy sangat menolak keras akan hal tersebut yang katanya harga dirinya akan hancur berkeping-keping jika sampai diketahui oleh banyak orang. Itulah sebabnya Freddy tidak mau sampai difilmkan. Namun akibat Eddie yang mendesaknya dengan nada kesal karena dia sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah hutang Freddy dan juga sudah mencapai kesepakatan, Freddy akhirnya setuju untuk melakukannya meskipun hatinya sangat berat untuk melakukannya. Is that clear? Yes, Your Grace. Hingga akhirnya ketika hari pembayaran hutang terjadi, Tommy Dixon dan satu anak buahnya pun datang ke rumah Eddie untuk mengambil uang yang telah disepakati. Namun di sini sambil anak buahnya yang bernama Jethro ini menghitung jumlah uangnya, Tommy pun meminta Freddy untuk menggunakan kostum ayam seperti yang sudah mereka sepakati. Dan ternyata sebelum Freddy memulainya, Freddy yang ingin tampil pede di depan kamera dan Tommy, Freddy pun menggunakan barang haramnya terlebih dahulu. Dan sedikit informasi,
anak buah Tommy yang saat ini sedang menghitung uang ini saat ini sedang mendengarkan musik di telinganya dengan begitu kencang, jadi apapun percakapan yang dilakukan oleh Tommy, Eddie, dan yang lain, pria ini tidak mengetahui sama sekali karena Tommy membawanya ke sini hanya untuk menghitung uangnya. Sementara untuk Freddy dan Tommy, akibat Freddy tidak menjiwai kostum ayamnya, Tommy pun sangat kesal dan menekan Freddy untuk menjadi seperti ayam sesungguhnya yang awalnya Freddy tetap melakukan keinginan Tommy. Tapi akibat tekanan Tommy yang begitu kasar dan pengaruh barang haram yang digunakan oleh Freddy yang tak kuasa lagi menahan amarahnya akhirnya mengambil senjatanya dan kemudian melakukan ini kepada Tommy Dixon ini. Who's the chicken now? Fuck off! Who's the chicken now? Fuck off! Yang dimana dengan satu kali tembakan saja, Tommy pun akhirnya tewas dengan sangat mengerikan tanpa disadari oleh anak buahnya yang saat ini masih menghitung uangnya. Namun apakah yang akan terjadi selanjutnya atas pembunuhan yang dilakukan Freddy kepada Tommy Dixon yang diketahui adalah adik dari The Gospel yang dikenal cukup berbahaya? Dimana untuk hal itu, kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya karena ini adalah scene penutup untuk serial The Gentleman episode 1 yang dirilis di tahun 2024. Dan jika kalian ingin saya melanjutkan ceritanya, pastikan video ini tembus 1000 like dari kalian dan 1000 komen dengan caption "lanjutkan ceritanya". Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk undur diri. Salam untuk semua para trading dan maupun Anda yang baru saja menemukan channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Who's the chicken now? Fuck off!